Terkendali bagaimana, Harto? Siapa yang mengendalikan? Aku atau kau? Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Gerakan 30 September sudah dilumpuhkan. Pasukan saya sudah menguasai. Tapi, apakah kau tahu siapa dalangnya? Bukti-bukti menunjukkan kepada PKI mereka terlibat dalam pembunuhan Kang Jenderal. Aku tidak bisa gegabah tanpa adanya bukti yang kuat. Aku masih percaya kepada Nasakom bahwa nasionalis, agamis, dan komunis bisa bersatu. Tapi masyarakat sudah tidak percaya, Bu. Mahasiswa sudah turun ke jalanan menuntut pembubaran PKI. Akulah yang mencetuskan ini, bahwa Nasakom bukan baru-baru ini saja, tetapi sejak tahun 20-an. Ketika aku memperjuangkan bangsa ini dari penjajahan Belanda, aku ingin menggabungkan 3 kekuasaan besar, yang nasionalis, agamis, dan komunis menjadi satu kesatuan besar untuk menyelesaikan revolusi kita. Tidak mungkin aku bubarkan PKI karena akan membuat nasionalis tidak utuh lagi. Maaf, Pak. Bapak selalu mengajarkan bahwa perjuangan meminta pengorbanan. Saya kira sudah saatnya lagi, Pak, kita berkorban demi bangsa dan negara. Beberapa jenderal kita sudah sering dibantai oleh PKI, Pak. Beberapa dari mereka sudah menjadi korban. Tapi bagaimanapun, PKI adalah kekuatan nyata dalam masyarakat kita. Kekuatan yang harus kita himpun. PKI harus kita jadikan PKI Pancasila. Saya kurang yakin kali ini akan berhasil. Karena bagaimanapun, komunis berlawanan dengan Pancasila yang merupakan alat pemersatu. Demi menjaga kewibawaan dari kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, disusun kembali kabinet negara termasuk presidium hingga bersih dari unsur-unsur PKI dan perlu segera dirombak dan disusun kembali kabinet negara termasuk presidium hingga unsur-unsur PKI dan orang-orang didukung oleh rakyat. Selanjutnya didesak supaya semua peraturan-peraturan tentang kenaikan kabinet segera menetapkan kebijaksanaan ekonomi dan keuangan untuk langsung menyangkut kebutuhan sehari-hari rakyat, menolak oknum-oknum PKI ke-1 serta antek-anteknya. Setuju? Setuju! Setuju! Bubarkan! Bubarkan! Merdeka! 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 Saudara-saudara sebangsa setanah air, hari ini merupakan penghormatan besar bagi saya selaku pimpinan pasukan untuk berbicara di depan masa mahasiswa ibu kota yang tergabung HAMI dan telah memberikan konsep dan ditanyakan bagaimana pendapat saya. Sekarang saya balik bertanya, apakah saudara-saudara sudah yakin dengan konsep saudara ini? Kalau saudara sudah yakin, Herios! Kita tidak bisa diam ketika sejarah mulai dipelintir. Kita tidak bisa dibungkam saat kebenaran mulai diselidiki. Sejarah bangsa ini telah mencatat dengan menggunakan tinta darah dan air mata tentang bagaimana pengkhianatan pernah terjadi. Namun, mari kita tegaskan sejak awal, kita hadir di sini bukan mengorbankan kebencian dan juga bukan untuk menciptakan perpecahan.
Kita berdiri di sini untuk membela kebenaran sejarah agar generasi mendatang tidak merugikan masa lalunya. Kita ingin mereka mengerti bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang yang dibayar dengan penuh semangat juang yang tinggi. Tenang. Biar 1000 Aidit, kalau bumi Indonesia sungkur dengan Pancasila, mereka tidak mungkin melakukan hukum, apalagi tidak adil. Tapi kan Aidit sudah mati, Pak. Di mana-mana kok masih banyak orang yang kangen Aidit. Brengsek. Aku tahu tujuan mereka. Mereka mau menjatuhkan aku. Mereka mau menjatuhkan Soekarno. Itu tujuan mereka. Tetapi aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sudah aku katakan berulang-ulang, revolusi kita itu arahnya ke kiri, bukan ke kanan. Karena Pancasila sendiri arahnya ke kiri. Sejauh yang saya ketahui, Pak, kita tidak bisa mengabaikan suara masyarakat dan mahasiswa. Pemuda, mahasiswa turun ke jalanan bukan tanpa alasan. Mereka menuntut pembubaran PKI. Dan jika ini tetap berlanjut, maka tentara akan kehilangan kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Aku yang sudah merasakan pahitnya dunia politik. Mereka itu buta politik, membuat kerusuhan di mana-mana. Sadar atau tidak, mereka sedang mengundang musuh revolusi kita masuk, membuat perjuangan kita melemah. Kamu bicara pembubaran PKI itu hal yang gampang. Dengan satu kalimat saja, PKI dapat saya bubarkan. Tetapi dengan itu permasalahan akan selesai. Tidak, malahan akan timbul masalah yang lebih luas. Tapi Pak, kita harus bertindak bijak. Keadaan ini harus segera diambil keputusannya. Bukan hanya mahasiswa, tetapi rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan mereka kepada pemerintah. Tak usah menggurui aku. Kau seorang prajurit, tugasmu menjalankan apa yang kuperintahkan. Kuberi kepercayaan kau menjadi Panglima Mandala, dan sekarang kau kuberi kepercayaan menjadi Panglima Komando, Keamanan dan Ketertiban. Aku harap kau tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Saya berterima kasih atas kepercayaan Bapak terhadap saya. Tapi dalam situasi sekarang, saya rasa sebuah dialog sangat diperlukan. Saya ingin mengusulkan jika Bapak setuju, kita undang wakil-wakil mahasiswa ke sidang kabinet di Bogor. Di sana, Bapak bisa mengutarakan pikiran-pikiran Bapak kepada mahasiswa. Dan kita juga bisa langsung mendengar pikiran-pikiran mahasiswa. Sebagai pemimpin-pemimpin DPA, kau, para pemimpin-pemimpin kaum nasionalis, para pemimpin-pemimpin kaum beragama, para pemimpin-pemimpin kaum komunis, para pemimpin-pemimpin kaum bersenjata, kita mencari cara untuk menurunkan harga, bukan hanya menuntut. Ayo, siapa yang bisa menurunkan harga dalam tempo 3 bulan, baik dari kalangan tentara, pemimpin-pemimpin parpol, bahkan kalangan mahasiswa, aku jadikan menteri sekarang juga. Saudara-saudara, adik-adik mahasiswa, harap tenang dan bersabar karena masalah ini sedang dibahas di sidang kabinet. Jadi, saya meminta adik-adik mahasiswa untuk bersabar karena PKI akan dibubarkan. Ini sudah dana dari revolusi, Pak. Memang betul. Dana ini besar sekali. Tapi oleh pemuda, dana ini sudah dibagikan dan sebagian juga dipinjamkan. Dipinjamkan bagaimana? Ini ada datanya, Pak.
500 juta untuk PT Bank Mandiri, 1,5 triliun untuk PT Bank Tabungan Negara, 20 juta untuk PT Jarum, dan 2 M untuk Telkom Indonesia. Bapak, ada mahasiswa yang ingin masih berdemonstrasi dengan Bapak. Sudah kukatakan berulang, semua weekend siswa pembubaran PKI kan sudah kubentuk stakeholding commission untuk meneliti keinginan rakyat. Jadi, saya minta kalian sabar. Serahkan semua ini kepadaku. Saya minta saran-saran KMI untuk menangannya. Jangan cuma teriak menteri-menteriku goblok. Apa itu? Apa kau ini orang-orang goblok? Hei kau Mahmud, goblok kah? Basuki, Amir, apa kau ini orang-orang goblok? Kalian menulis yang kasar-kasar tentang aku dan keluargaku. Tidak benar Pak, bukan anak KMI yang mencoret-coret, tetapi anggota pemuda rakyat. Mereka memfitnah kami dengan menyamar menggunakan baret KMI. Kalian ini menimbulkan rasa iri hati dan rasionalis rakyat Indonesia asli. Mengapa kalian demonstrasi? Hei kamu, dari ormas mana kamu? Saya dari mahasiswa Pancasila, Pak. Lantas, di mana letak Pancasilamu? Dengan memaki-maki menteriku, bahkan keluargaku kamu hina. Bapak Presiden, dalam pidato tahun merintis hari Bapak mengatakan bahwa kesabaran rakyat sendiri memiliki batasan. Kami sudah banyak menderita sebagai rakyat, Pak. Bapak Presiden sebaiknya menerima tituran ini baik untuk Bapak. Baik. Saya sangat setuju tentang syarat-syarat kalian. Kami mengerti Pak, tapi kami hanya ingin yang terbaik untuk negara ini. Saya tahu itu. Sabarlah. Kita akan temukan jalan yang benar. Lalu, apa yang terjadi dengan proyek indoktrinasi itu? Mengapa semua keadaan menjadi seperti ini? Semuanya menghilang, semuanya berkhianat kepadaku. Jangan khawatir, perusahaan akan ada apel dan seluruh anggota kabinet Panglima yang akan mengeluarkan TNI yang akan mengirim massa untuk apel. Setiap anggota kabinet Dwikora Republik Indonesia setia dan taat kepada Yang Mulia Presiden seumur hidup, Mandataris MPRS Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pimpin Besar Revolusi Bung Karno. Setiap kesiagaan anggota kabinet Dwikora Republik Indonesia sebagai pelapor terdepan Republik Indonesia dari barisan Soekarno yang siap siaga bela Revolusi Nasional Indonesia dan Pemimpin Besar tunggalnya Bung Karno. Begini Pak, Presiden Soekarno telah menerima laporan dari penyidik Sabur, padahal sebelum sidang. Saya sudah menjelaskan bahwa keadaan aman dan sudah menjamin hal-hal yang mengalir sidang Pak. Sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Presiden. Saya minta maaf karena tidak bisa bertemu dengan beliau karena sakit. Sampaikan kepada beliau, jika saya diberikan kepercayaan, saya bisa menyelesaikan keadaan buruk ini. Duduk. Ada apa kalian kesini? Kami sengaja datang ke sini untuk menemui Bapak, untuk menunjukkan bahwa kami tidak akan meninggalkan Bapak. Kami tidak ingin Bapak merasa diasingkan oleh ABRI atau Angkatan Darat. Kami menyesal atas peristiwa kejadian tadi pagi. Tapi kami harap Bapak Presiden tidak terpengaruh oleh kejadian tadi pagi. Tidak terpengaruh. Kamu mengatakan Angkatan Darat tidak menjatuhkan aku. Kalian tahu sendiri, TNI ikut demonstrasi.
Angkatan Darat ikut demonstrasi untuk menjatuhkan aku. Sebenarnya Pak, itu hanya kesalahpahaman Bapak dalam menerima laporan. Kalau ini mau begitu, Yusuf, kamu tidak usah menutup-nutupi. Aku tahu semuanya. Ayo, apa yang terjadi tadi siang? Bagaimana sidang kabinet tadi? Tidak terjadi apa-apa Pak, Aman. Apanya yang aman? Demonstrasi terus berlangsung. Kamu yang harus bertanggung jawab atas keamanan ibu kota. Apa yang akan kamu lakukan untuk menghentikan demonstrasi? Aku dirongrong. Mereka menginginkan situasi kita hancur hingga aku tidak bisa bekerja dengan baik. Kalian ingin menghancurkan Soekarno. Itu tidak benar, Pak. Tidak ada niatan kami untuk meninggalkan Bapak, apalagi menyingkirkan atau menjatuhkan Bapak. Kalau ada niatan seperti itu, tentu kami tidak akan datang ke sini. Baiklah, tapi apakah situasi ini akan dibiarkan berlarut-larut? kita dapat memerintahkan Jenderal Soeharto untuk mengatasi masalah ini. Pak Harto juga berpesan bahwa beliau sanggup untuk mengatasi masalah ini. Kita beri dia kepercayaan, Pak. Kepercayaan? Kepercayaan apa lagi yang harus kuberikan? Seperti surat perintah, Pak. Baiklah. Kepada Deka Jenderal Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat, atas nama Presiden, Panglima tertinggi petinggi besar revolusi. 1. Mengambil tindakan yang dianggap penting untuk dijadikan keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan, jalannya revolusi. 2. Mengadakan koordinasi melaksanakan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain. 3. Upaya melaporkan segala sesuatu yang disangkut pautkan dalam tugas dan tanggung jawabnya. Soekarno-Hatta, 11 Maret 1966, ditandatangani.